kerja keseluruhan kekaryaan Sri Astari Rashid dalam waktu atau kurun kira-kira sekitar 30 tahun beliau berkarya. Jadi di dalam pameran ini menampilkan karya-karya terpenting yang menandai perkembangan kekaryaan dari Ibu Sri Astari Rashid. Ibu Sri Astari Rashid mengambil judul dari rangkuman keseluruhan perjalanan kekaryaan selama 3 dekade ini adalah Yang Terhormat Ibu. Beliau mengatakan kepada saya bahwa pameran ini didedikasikan untuk menghormati ibunda beliau yang menurut beliau sangat berpengaruh dalam hidupnya. Yang Terhormat Ibu ini saya berproses dengan kuratornya Mas Ardi. Waktu itu kita mau bikin apa yang dia waktu judulnya, tapi akhirnya setelah proses itu kita berdua menemukan salah satu karya saya lama sekali, karya saya tahun 1998 ya, ada tulisannya Yang Terhormat Ibu di karya saya itu, di karya di kertas sih sebetulnya, tapi kita pikir menarik juga ya, karena di kesempatan ini saya ingin memberikan tribute to all mothers termasuk saya, termasuk ibu saya, termasuk leluhur saya, dan juga ya, anak-anak saya, cucu saya yang bicara mengenai tribute to all the mothers. Mothers itu juga bukan hanya bicara mengenai ibu, tapi juga ibu pertiwi, Mother Nature, yang saya rasa cukup valid untuk saat ini. Bila kita kembali kepada penghormatan kepada ibu-ibu kita, ibu kita ada di pertiwi dan ibu bumi, the feminine force. Lalu saya mendapatkan itu semua, saya rangkum menjadi Garba. Garba itu bahasa Jawanya adalah ini ya, rahim. Dan rahim itu memang pusat dari atau the seed dari feminine force atau creative force. Budaya tetap memiliki akar sebagai titik tumpu acuan utama agar perkembangan budaya tidak lepas kendali. Kali ini Ibu Astari Rashid menggelar sebuah retrospektif untuk menghormati sosok ibu, di mana ibu adalah asal muasal kehidupan, mulai dari rahim tempat janin mengawali hidupnya, dilanjutkan asah asuh asih yang hingga manusia hidup dewasa dan menjadi sosok yang berlaga dalam kehidupan di muka bumi ini. Bagaimanapun kehidupan yang harmonis merupakan hasil dari keseimbangan dua kondisi. Kali ini Ibu Astari Rashid menekankan adanya sifat feminin dan maskulin yang selalu ada dalam sosok kehidupan. Karena dari tautan dua sifat tadi akan terbentuk langkah tegap yang penuh kasih, sehingga dunia akan terus berputar dalam keharmonisan semesta. Akar budaya yang dijadikan tumpuan oleh beliau adalah budaya Jawa, di mana beliau melihat banyak simbolisasi tentang the power of mother yang mengejawantah dalam kehidupan Jawa, yaitu bagaimana masyarakat selalu menempatkan ibu sebagai simbol kehidupan. Seperti di mana dalam budaya Jawa dikenal adanya tokoh Dewi Sri yang menyimbolkan kesejahteraan dalam kehidupan, misalnya dalam sebuah bangunan rumah adat Jawa, selalu ada satu ruang atau sentong sebagai tempat yang diperuntukkan sebagai tempat bersemayamnya Dewi Sri.
menggali kultur Jawa yang beliau kenal, garba dan daya feminin yang menurut beliau daya feminin atau mungkin selalu beliau sebut feminine force, itulah yang kita lupakan selama ini sebagai daya pencipta sekaligus perawat dan pemelihara kehidupan. Daya feminin ini beliau bilang di Jawa juga banyak kita kenal konsep-konsep yang sangat menghormati sosok perempuan, terutama ibu, di mana daya feminin dan ibu tadi adalah bisa menjadi ibu bumi, kesuburan. Ibu Astari membuat patung berjudul Dewi Sri yang nanti Anda bisa saksikan. Dewi Sri dalam bentuk yang sangat indah, tapi juga ada Dewi Sri yang kedua dalam bentuk wajahnya berkorak dan di tengah hutan yang terbakar. Waktu itu tuh dengan budaya pop begitu ada, karena akhirnya saya melihat itu kembalinya meskipun di eksplorasi lukisan gitu banyak hal-hal yang memang sepertinya tidak Jawa juga gitu. Tapi secara simbolik dia Jawa. Jadi kalau misalnya Mbak Astari bilang ini kan ada detail-detail kostum semacam itu, saya pikir itu sangat ini ya tumbuh juga waktu eksplorasi fashion dulu. Mungkin ada unsur fashion yang kayak saya bikin kebaya, saya bikin segala itu mungkin ada kaitannya dengan latar belakang fashion saya dan tas, ya kan, semua itu tentu hal-hal yang ada di sekitar saya sangat erat dengan saya dan tentu akan keluar dari karya saya. Dan kalau Anda melihat bahwa saya membuat figur-figur Jawa seperti itu, kultur-kultur Jawa itu bukan karena eksotika Indonesia atau Jawa yang saya sangat bukan kagumi sih, maksud saya yang mendalam di situ. Cuman saya juga banyak mengkritik ya sebetulnya budaya Jawa saat itu. Dan saya menggunakan Jawa ini juga sebagai seorang Jawa, tapi saya juga memasukkan unsur-unsur baratnya ke dalam budaya Jawa. Jadi gimana saya mengangkat budaya Jawa itu ke contemporary issues. Hanya ininya aja saya pakai Jawanya ya, tapi berarti saya tidak membicarakan hal-hal yang diangkat oleh contemporary art di dunia gitu. Karena saya pikir itu penting ya untuk menggunakan budaya kita yang sangat kaya raya ini, mengeksplor itu untuk dibawa ke kancah dunia. Kalau saya mungkin hanya bikin abstrak dan karya-karya yang tidak simbolis seperti ini, itu juga kita pikir oh, okay, this is just another show, another art. Hey.